Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR di dalam sebuah pendidikan. Yang pertama, apa itu AR? Jadi, augmented reality itu merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Jadi, augmented reality ini menghadirkan suatu objek berupa video atau foto atau gambar ke dalam dunia nyata dalam bentuk 3 dimensi dalam waktu nyata atau real time. Nah, kemudian virtual reality itu merupakan teknologi yang menghadirkan dunia virtual kepada pengguna untuk mendapatkan pengalaman tertentu sesuai tujuan dibuatnya virtual reality tersebut. Jadi, saat ini penggunaan virtual reality itu tidak hanya di game saja, tetapi sudah mulai digunakan di dalam dunia pendidikan yang dapat membantu siswa atau peserta didik itu merasakan atau melakukan pembelajaran tersebut langsung di kelas. Nah, contohnya itu, jadi apa perbedaan antara AR dan VR? Jadi, kalau AR itu menggabungkan dunia nyata secara langsung atau real time. Jadi dengan cara men-scan sebuah gambar, kita itu bisa mengetahui bagaimana bentuk gambar tersebut dan dapat diputar 360 derajat. Jadi tanpa perlu ke sana secara langsung, kita dapat mengetahui bentuk bangunan tersebut. Nah, untuk VR itu seakan media yang membuat kita seakan-akan berada di sana atau sedang melakukan hal tersebut. Jadi contohnya itu misal ini di dalam sebuah kedokteran, menggunakan VR itu dapat seakan-akan kita sedang melakukan operasi, padahal itu tidak melakukan operasi kayak gitu. Nah, ada beberapa landasan teori. Yang pertama, menurut saya itu adapun AR dan VR itu masuk ke media pembelajaran 3 dimensi. Jadi teori media pembelajaran 3 dimensi itu kan media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, maupun tinggi. Jadi teori media pembelajaran 3 dimensi itu mengacu pada pendekatan dan konsep dalam penggunaan teknologi atau perangkat yang dapat menghadirkan objek atau pengalaman dalam bentuk 3 dimensi untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi media pembelajaran 3 dimensi itu dapat menciptakan visualisasi yang lebih realistis. Jadi sehingga dapat membantu siswa memahami konsep-konsep pembelajaran yang memang rumit lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada teori konstruktivisme yang dimana tokoh utama itu ya Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, konsep utama dari teori konstruktivisme ini merupakan pembelajaran adalah proses di mana peserta didik itu dapat membangun pengetahuan melalui interaksi secara langsung dengan lingkungannya. Adapun penggunaan AR dan VR sendiri itu kan memungkinkan peserta didik untuk mengalami simulasi nyata atau praktik langsung. Jadi dengan adanya AR dan VR ini dapat mendukung pembelajaran di kelas tersebut menjadi lebih aktif. Selanjutnya, penggunaan AR dan VR itu memiliki beberapa peluang. Di antaranya yang pertama dapat meningkatkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Saat ini teknologi itu sudah tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja, tetapi di semua kalangan itu sudah lebih tertarik menggunakan teknologi. Jadi dengan menggunakan AR dan VR dalam pembelajaran di kelas itu dapat menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, itu dapat menyediakan lingkungan belajar yang dapat disesuaikan oleh gaya belajar. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar itu sangat banyak dan biasanya di kelas itu masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi, dengan adanya AR dan VR ini itu dapat menyesuaikan gaya belajar yang ada di kelas tersebut. Kemudian dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi balik lagi ke nomor 1, di mana siswa itu tertarik mengikuti pembelajaran. Jadi setelah siswa tertarik mengikuti pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut hingga selesai. Kemudian dapat mereplikasikan peristiwa sejarah. Seperti yang kita ketahui, sejarah itu kan peristiwa masa lampau yang belum tentu kita bisa ulangi. Nah, dengan adanya penggunaan AR dan VR itu, kita bisa mengetahui bagaimana situasi sejarah pada saat itu atau mungkin bentuk-bentuk
bangunan sejarah yang tidak bisa kita temui secara langsung dengan menggunakan AR dan VR. Nah, selain peluang juga terdapat beberapa tantangan. Yang pertama itu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga ahli yang signifikan dalam membuat media yang berkualitas. Jadi memang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga ahli yang sangat berkualitas agar media AR dan VR yang dibuat itu bisa efektif digunakan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada keterbatasan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui saat ini teknologi di Indonesia itu masih belum merata. Jadi belum semua sekolah itu dapat menggunakan teknologi. Nah, yang ketiga dampak kesehatan. Jadi dengan menggunakan AR dan VR yang secara terus-menerus itu dapat menurunkan kesehatan, dimana kalau AR itu kan memerlukan sebuah kamera untuk scan, kemudian kalau VR itu memerlukan yang seperti kacamata itu. Nah, pastinya kesehatan yang akan mudah menurun itu di kesehatan mata. Kemudian juga penggunaan AR dan VR yang secara terus-menerus itu dapat membuat kepala kita pusing gitu. Yang terakhir keterbatasan anggaran. Jadi memang memerlukan biaya yang sangat banyak untuk membuat AR dan VR ini. Jadi keterbatasan anggaran itu menjadi salah satu tantangan untuk mengimplementasikan AR dan VR dalam pembelajaran. Selanjutnya, Agus Zulkifli di tahun 2023 itu melakukan penelitian mengenai dampak implementasi teknologi virtual reality dalam pembelajaran matematika pada siswa sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi. Nah, pada implementasi virtual reality dalam pembelajaran matematika itu ternyata memiliki hasil yang sangat positif, di mana di dalam pembelajaran tersebut itu meningkatkan prestasi, motivasi, dan keterlibatan, bahkan sikap siswa mengenai pembelajaran matematika di kelas tersebut. Jadi dengan pengimplementasikan virtual reality dalam pembelajaran matematika di Kabupaten Sukabumi ini, itu dapat siswa tersebut itu dapat mengeksplorasi, memvisualisasikan, bahkan berinteraksi mengenai konsep-konsep matematika itu dengan cara yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya Rizky Putri Norma Budiarti dan kawan-kawan melakukan penelitian di tahun 2022 dengan judul Pengenalan Teknologi Virtual Reality dan Augmented Reality untuk meningkatkan pembelajaran digital di Pondok Pesantren Al-Muin Syarif Hidayatullah. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak statement yang mengatakan bahwa pondok pesantren itu pembelajarannya masih tertinggal jauh dengan teknologi, masih sangat jadul. Nah, Rizky di sini ini dan teman-temannya mematahkan statement tersebut bahwa ternyata hasilnya di pondok pesantren Al-Muin Syarif Hidayatullah mereka sangat antusias mengenai penggunaan AR dan VR tersebut di dalam pembelajaran dan memiliki minat untuk penggunaan AR dan VR tersebut di dalam pembelajaran gitu. Jadi di semua pondok pesantren ternyata penggunaan AR dan VR itu dapat diterapkan di dalam sebuah pembelajaran, sehingga sebenarnya penggunaan AR dan VR itu memang memiliki banyak manfaat jika kita dapat mengimplementasikannya dengan baik di sebuah pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.